Kelebihan antivirus Avast yang membuat sangat populer dan mendapatkan banyak penghargaan. Yang pertama, dari segi pemasangan tentunya berpengaruh pada kenyamanan. Dipastikan Avast tidak akan memerlukan waktu yang lama untuk proses instalasi. Itulah yang membuat para pemula cocok menggunakan Avast. Yang kedua, tersedia Avast dalam berbagai versi dan inilah yang membuatnya lebih bebas dipilih oleh pengguna. Yang ketiga, penggunaan Avast dapat diatur oleh Anda sendiri sebagai penggunanya. Yang keempat, antivirus Avast dianggap cukup aman serta tidak merusak maupun mengganggu sistem komputer. Yang kelima, bagi Anda yang tidak memiliki biaya membeli Avast versi berbayar, tidak perlu cemas. Avast versi gratis dan berbayar ternyata memiliki perbedaan yang cukup sedikit pada fitur-fiturnya. Yang keenam, Avast memiliki fitur audible alarm, yakni sebuah vokal peringatan dan pemberitahuan seperti ancaman telah terdeteksi atau virus database telah terpengaruh. Yang ketujuh, tampilan interface Avast lebih menarik, bahkan banyak pengguna yang menyamakannya dengan tampilan software multimedia. Yang ketujuh, keunggulan Avast dalam hal web protection dan email protection dianggap sebagai yang terbaik dan tidak perlu diragukan lagi. Kekurangan antivirus Avast, yang pertama, Avast sudah tidak mampu melakukan scanning sebuah archive yang telah dilindungi oleh password. Yang kedua, di Indonesia Avast sering terlambat untuk pendeteksian virus-virus lokal, meski hal ini terkadang kurang tepat. Yang ketiga, kesalahan alarm antivirus Avast dianggap sering sehingga kerap mengganggu. Yang keempat, besarnya ukuran file termasuk versi gratisnya yang mencapai 80 MB. Yang kedua, antivirus Avira. Kelebihan antivirus Avira, yang pertama, mampu mendeteksi virus-virus yang tidak bisa dideteksi antivirus lain. Yang kedua, terintegrasi dengan pendeteksi rootkit. Yang ketiga, kemudahan untuk mengaktifkan atau nonaktifkan virus. Yang keempat, proses scan relatif cepat. Kelima, pemakaian resource memori yang kecil. Keenam, update virus definition yang relatif cepat. Yang ketujuh, ada fasilitas untuk mencari nama virus dari daftar yang ada. 8, mampu menambah schedule scan atau update sebanyak mungkin. Kelemahannya, yang pertama, kadang salah mendeteksi aplikasi atau file sebagai virus. Yang kedua, kustomisasi scan hanya untuk drive, tidak bisa untuk folder. Ketiga, ukuran update manual yang harus di-download cukup besar, belum ada alternatif yang lebih kecil. Keempat, membuka file karantina yang berisi ribuan akan sangat lama. 5, aplikasi tidak bisa dimaksimis. Yang ketiga, antivirus Smartaf. Kelebihan menggunakan antivirus Smartaf, yang pertama, teknologi smart protection. Yang kedua, top flash disk security. Yang ketiga, offline user. Yang keempat, tidak menghapus aplikasi sembarang. 5, memperbaiki registry. 6, scanner cepat. 7, portable. 8, memiliki folder null. 9, dapat digabung dengan antivirus lain. 10, tidak berbeda versi free atau pro. 11, fitur one by user. 12, cegah ransomware dan basmi ransomware. Kekurangan antivirus Smartaf, yang pertama, kurang ampuh menghapus virus luar negeri. Yang kedua, lemah terhadap virus yang diinskripsi. Yang ketiga, fake database. Yang keempat, Smartaf sering not responding. 5, kabar Smartaf menyebarkan virus. Smartaf merupakan salah satu software antivirus yang dibuat oleh anak Indonesia. Jadi software ini sudah mengklaim dirinya sebagai proteksi tambahan berupa perlindungan dari virus-virus lokal yang kemungkinan tidak terdeteksi oleh antivirus internasional.
Smartphone sendiri juga memberi proteksi tambahan berupa proteksi USB device atau flash disk. Dengan fitur ini, smartphone menjanjikan USB device atau flash disk Anda akan kabel terhadap virus. Sedangkan Avira merupakan salah satu aplikasi antivirus gratis yang hanya bisa digunakan untuk penggunaan pribadi. Untuk fungsi dari Avira ini sama seperti antivirus lainnya, yaitu men-scan virus yang terdapat di komputer maupun di laptop. Avira sendiri merupakan salah satu software buatan Jerman yang pertama kali merilis software pertamanya pada tahun 1988. Kelebihan smartphone teliti pada saat memindai file dari USB. Kelebihan pertama yang dimiliki smartphone adalah sangat teliti pada saat memindai file dari USB. Jadi software ini sangat cocok bagi yang sering menancapkan kabel USB device atau flash disk ke komputer atau laptop. Jadi dengan adanya software ini, USB yang ditancapkan ke komputer atau laptop akan langsung dipindai ke software lain. Yang kedua, dia lebih cepat mendeteksi virus. Kelebihan kedua yang dimiliki oleh smartphone adalah sangat cepat pada saat mendeteksi virus. Tentunya pasti kita ingin mencari sebuah software yang sangat cepat untuk mendeteksi sebuah virus agar virus tersebut tidak menyebar ke sistem yang terdapat di dalam komputer atau laptop. Software antivirus ini sangat cocok untuk laptop. Tidak menghapus aplikasi sembarang. Kelebihan ketiga yang dimiliki smartphone adalah tidak menghapus sembarang aplikasi. Tentunya pada saat smartphone memindai sebuah perangkat, software ini tidak akan menghapus file yang terdeteksi sebagai virus. Akan tetapi, smartphone akan langsung mengamankan file tersebut, dapat berkolaborasi dengan virus lainnya. Kelebihan keempat yang dimiliki smartphone adalah dapat berkolaborasi dengan software antivirus lainnya. Jadi dengan adanya fitur ini, kita bisa menutupi kekurangan yang terdapat pada smartphone dengan menggunakan software antivirus seperti Avira, bahkan Kaspersky. Kekurangan virus tidak dapat mengenal virus dari luar negeri. Kekurangan pertama yang dimiliki smartphone adalah tidak dapat mengenal virus dari luar negeri. Jadi jika Anda sering mendownload atau membuka situs luar negeri, berhati-hatilah, karena meskipun Anda menggunakan antivirus yang satu ini tidak akan mapan, karena smartphone hanya bisa mendeteksi virus yang ada di Indonesia saja. Maka dari itu virus yang dikenal oleh aplikasi ini sangatlah sedikit. Kekurangan selanjutnya yang dimiliki smartphone adalah sering not responding. Hal ini pastinya akan mengganggu pengguna laptop atau komputer yang sedang beraktivitas. Sebagai solusinya, Anda bisa mengaktifkan DEP atau Data Execution Prevention. Kesimpulannya, kelebihan smartphone memiliki fitur auto scan. Yang kedua, cocok bagi pengguna offline. Yang ketiga, tidak menghapus sembarang aplikasi. Kekurangan dari smartphone hanya dapat menghapus virus lokal, lemah terhadap virus yang dienkripsi, dan sering tidak responding. Kelebihan Avira, yang pertama mudah untuk dikendalikan, yang kedua memiliki base currency, yang ketiga gratis dan update setiap hari. Kekurangan Avira, proses pertama memakan waktu yang lama, yang kedua sering muncul notifikasi, yang ketiga harus membayar untuk fitur tertentu. Smartphone berasal dari Indonesia, sedangkan Avira berasal dari Jerman. Smartphone jarang memberikan notifikasi, Avira sering memberikan notifikasi. Smartphone hanya dapat menghapus virus lokal, Avira dapat menghapus virus non-lokal. Dari penjelasan mengenai smartphone dan Avira, dapat disimpulkan bahwa keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Avira merupakan antivirus yang dapat mengatasi virus dari luar,
Sebab Avira juga merupakan antivirus yang berasal dari luar, sedangkan Smartaf kurang mampu mengatasi virus selain virus lokal. Oleh karena itu, Anda dapat menggunakan kedua antivirus ini secara bersamaan agar dapat saling melengkapi. Smartaf juga merupakan antivirus yang ringan sehingga mudah untuk digabungkan dengan virus lainnya.